kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, ya. Pak Pemandu mungkin bisa memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, jadi saya mulai dengan satu pertanyaan dulu nih, Pak. Ini ada seorang yang bertanya, peserta yang bertanya, dalam konteks pengharapan dan iman mungkin dapat diterima untuk berbahagia ya, karena tadi kan Pak Pemandu kan berbicara dalam konteks katakanlah mungkin dianggap sebagai ini kan konteksnya rohani gitu. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap berbahagia dalam penderitaan itu dalam kaitannya dengan fisik dan atau psikis, Pak? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sih bisa bantu untuk dijawab. Saya melihat hal yang sangat luar biasa Allah karyakan melalui inkarnasi Kristus. Kenapa dia bisa disebut sebagai juru selamat pengantara kita? Karena semua apa yang kita alami, penderitaan baik itu fisik, baik itu juga secara psikis, Yesus pernah melewatinya. Jadi saya pikir Bapak Ibu Saudara jangan akhirnya melihat wah Yesus kayaknya cuma penderitaannya kok beda sama saya begitu ya. Nah sehingga bagian yang kita lihat ini itu bagi saya justru mencakup semuanya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tadi saya nggak bisa tampilkan semua ya, tapi misalnya ada satu ayat kalau Bapak Ibu perhatikan, saya boleh share sebentar. Kalau perhatikan di dalam pasal 4 ayat yang pertama tadi, justru dikatakan karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saya tahu ini tidak mudah bagi Bapak Ibu yang punya sakit dalam fisik dan segala macam, tetapi Petrus memberikan juga nasihat ini berkaitan dengan hal itu. Bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi seringkali memang penderitaan sakitnya ya sakit, tapi bagaimana sikap kita dalam situasi yang sulit itu? Saya pikir kita meneladani Kristus ya, yang belajar untuk tidak memaki begitu ya, ada kalimat seperti itu, dan juga Kristus yang bahkan memaknai itu menjadi satu teladan bagi kita waktu kita mengalami penderitaan yang berat juga. Bagaimana tetap bisa fokus berbuat baik, karena seringkali dalam situasi yang sulit, boro-boro mau berbuat baik, kita sudah lalu merasa kita victim gitu ya. Sehingga rasanya kayaknya nggak ada yang mengerti kita dan seterusnya. Nah di sini saya pikir kita butuh berulang kali dalam surat ini, Petrus itu mengkaitkan dengan saudara seiman. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan, kesulitan, jangan menarik diri dari persekutuan, tetapi justru di dalam gereja dan persekutuan itu adalah bagian yang Tuhan sedang karyakan untuk membangun kita kembali. Nah mungkin itu yang saya pikir harus digarisbawahi dalam sikap kita ketika Tuhan izinkan juga penderitaan fisik kita alami. Oke. Artinya pengharapan dan iman itu sendiri seharusnya menjadi sesuatu yang menolong kita ya. Kayak ketika kita juga mungkin tidak dalam konteks orang gereja mula-mula pada masa itu yang mengalami penderitaan karena mereka mengikut Kristus, tapi juga ketika kita diizinkan untuk mengalami penderitaan secara fisik dan psikis gitu ya Pak ya. Harapan itu tetap harus kita miliki. Thank you Pak, saya pikir ini udah bisa menjawab dari pertanyaan dari peserta yang tadi mengajukan pertanyaan ini. Nah ini juga ada pertanyaan yang menarik menurut saya ya. Kenapa sih orang baik Pak justru mengalami banyak sekali penderitaan? Kenapa bukan orang yang fasik dan jahat gitu ya? Memang ini sorry to say ya, kita mungkin banyak di antara kita pikir gini, ini ngeselin banget sih nih orang-orang baik, kayaknya hidupnya panjang banget gitu ya. Sementara orang-orang jahat ya hidupnya panjang banget gitu ya, sementara orang baik cepet banget gitu. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan ini. Thank you. Sebenarnya kalau dipikir ya tidak ada yang benar-benar baik ya. Kita semua manusia berdosa. Ada manusia berdosa yang sudah mengenal Kristus dan karena itulah kita bisa baik, dan ada yang mungkin ya tidak kenal Kristus. Nah, poinnya kalau saya pikir ya ini bisa dilihat berbagai segi ya. Saya pikir agak sulit kalau kita bahas menyeluruh, tapi poin saya adalah bagi orang itu adalah kesempatan menyampaikan kasih karunia Kristus sebenarnya juga, yang Tuhan sedang memakai dia menyampaikan kasih karunia Kristus, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia tetap baik, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap mengasihi sesama. Jadi itu menjadi display ya. Nah,
seringkali nih yang suka mempermasalahkan itu mungkin orang yang menderitanya sih dia santai-santai aja gitu ya, mungkin ya. Saya nggak bilang pasti santai, tapi yang lebih sewot kita tuh ya, yang netizen nih kan, netizen kepo. Kenapa? Kenapa? Karena saya pikir jangan-jangan kita merasa kita juga baik, sehingga kita harusnya tidak ngalamin penderitaan, tapi justru kesempatan yang Tuhan berikan itu. Nah, ada satu bagian yang saya nggak bahas sebenarnya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di pasal 4 sebenarnya itu ya, bahwa ada roh kemuliaan. Di dalamnya kita berdiri teguh, tapi kita punya pengharapan akan kemuliaan. Jadi sebenarnya ketika kita menderita, itu salah satu bukti ada roh Allah dalam diri kita. Wah, itu menarik sekali cara Bapak David Birch membahasnya. Justru waktu kita dapat kesempatan mengalami penderitaan, itu menunjukkan bahwa kita tuh orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang mendisplay kasih karunia-Nya bagi dunia. Begitu. Tapi kalau bicara memang masalah itu kan, Mazmur 73 juga membahas soal itu ya. Mengapa orang baik justru menderita, orang jahat kok, orang fasik kayak bertambah jahat. Nah, saya pikir di situ mengingatkan kita, jangan cuma lihat yang sementara, tapi lihatlah akhirnya. Nah, itu yang dibagikan di Mazmur 73, waktu dia katakan bahwa Tuhan, Engkau menaruh mereka di tempat-tempat yang licin ya, dan mereka tergelincir dan jatuh. Dan saya pikir jangan iri hati kepada orang yang jahat, tetapi bersyukurlah bahwa kita tetap punya Allah dan kita tetap bisa ikut apa yang Dia mau buat hidup kita meskipun harus melalui penderitaan. Ya, itu menarik ya, Alex ya, karena mungkin apa yang dipikirkan sama Petrus dengan apa yang dipikirkan sama Paulus itu sebenarnya kurang lebih mirip ya. Ketika dia berkata kepada Timotius bahwa engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya kepadanya, tapi juga untuk menderita bersama-sama dengan dia gitu ya. Karena sama-sama meyakini bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan yang sebetulnya bisa memperlihatkan ya siapa Kristus gitu di dalam diri setiap orang percaya yang memang diizinkan untuk mengalami penderitaan gitu ya Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, thank you banget Pak. Saya pikir itu juga bisa ya. Semoga serta tadi Bapak Ibu yang mungkin sudah bertanya pertanyaan ini bisa menerima jawaban yang disampaikan oleh Pak Alex ya, pemandu kita hari ini. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak, apakah waktunya masih cukup ya, Bu Santi? Masih cukup Bu? Untuk kita lanjutin masih cukup ya? Oke. Nah, ini ada pertanyaan, kalau buat saya sih ini menarik ya Pak ya. Ya. Jika penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita, lalu bagaimana jika ada orang yang meninggalkan iman mereka hanya karena tekanan hidup yang dianggap ya, mungkin karena dia lagi dalam penderitaan, kadang-kadang kan suka halu gitu ya, dan merasa bahwa ini nggak pernah habis nih penderitaan dalam hidup mereka gitu. Nah, serta ini mungkin berpikir begini, mereka udah meninggalkan Tuhan lah gitu dalam tanda kutip ya, nggak ada lagi saat teduh, nggak ada lagi doa. Lalu bagaimana ya cara kita untuk mengajar atau katakanlah untuk menolong mereka memahami bahwa Tuhan peduli dengan semua penderitaan yang mereka hadapi gitu Pak. Iya. Ya, sekali lagi saya tidak mengatakan penderitaan ini biasa ya. Ini sesuatu yang memang ya sakit, menyakitkan dan seterusnya dalam beberapa konteks itu begitu menggoncang iman begitu. Nah, tetapi disinilah saya pikir saya selalu menghayati Tuhan bekerja di dalam proses. Jadi bagi kita yang mungkin melihat saudara seiman kita tiba-tiba meninggalkan imannya, selama dia hidup, saya pikir kita punya tanggung jawab untuk mendoakan, mengajak dia datang kembali kepada Tuhan, membawa dia juga tidak meninggalkan komunitas yang ada. Saya pikir itu jadi bagian yang penting bagi kita pikirkan bersama-sama, baik sebagai seorang individu yang kenal Tuhan, maupun juga sebagai jemaat, saya pikir ya. Nah, disinilah ya, saya tidak bisa katakan kita harus lihat akhirnya ya, dan akhirnya itu memang cuma dia sama Tuhan yang tahu. Tetapi tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan adalah tetap mengajak dia untuk kenal Tuhan. Jangan-jangan memang pergumulan yang dialami itu ya, kadang orang ngelihat wah dia pindah gitu ya, tapi sebenarnya bagi saya kita perlu lihat akhirnya. Waktu dia dibilang dia pindah nih mungkin kepercayaan yang lain, maka pertanyaannya apakah kalau dia pindah selesai? Apa kita juga masih Tuhan kasih beban untuk berdoa, untuk mengajak, untuk tetap mengasihi dia? Dan sekali lagi di sini pentingnya kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Bagaimana tadi diingatkan, ini jemaat ini lagi dalam pergumulan yang sulit.
Tapi ternyata mereka diminta untuk saling melayani, saling mengasihi satu sama lain, dan itu konkret yang Petrus ingatkan ya buat konteks mereka. Jadi saya pikir ini penting untuk kita, ya mungkin saya nggak bisa menjawab secara doktrinal ya orang pindah seperti apa, tapi saya melihat secara pastoral jangan lupa ini tugas tanggung jawab kita sebagai sesama orang percaya. Ya, apa yang Pak Alex sampaikan itu mengingatkan saya kan sebuah kalimat yang suka diucapkan dulu pada waktu saya di sekolah teologi ya Pak, berkaitan dengan keyakinan ini, yaitu yang penting itu bukan peletakan batu pertama tetapi peletakan genteng terakhir. Ini saya yakin teman-teman saya yang hadir di sini juga ingat itu kalimat ya. Maksudnya bahwa dalam konteks yang tadi, walaupun kita mendapati misalnya ada teman atau saudara yang barangkali karena penderitaan mereka, katakanlah ya, kita lihat mereka pada akhirnya mundur atau bahkan seperti yang tadi ekstrimnya pindah gitu ya. Berarti kita harus berhenti untuk mengasihi mereka, berhenti untuk mendoakan mereka, berhenti untuk memperhatikan mereka gitu Pak ya. Justru dalam situasi seperti itu kita justru dibutuhkan untuk terus. Kalau saya tambahkan sedikit mungkin Pak ya. Sebenarnya kalau kita tahu, dan kita sudah tahu pastinya ya, apa sih yang paling kita ingat dari Petrus? Menyangkal Yesus. Mungkin itu yang paling kita ingat ya. Dan jangan lupa loh, Petrus itu pernah menyangkal Yesus. Sebenarnya menyangkal sama menjual beda tipis kan? Seperti yang Yudas menjual, Petrus menyangkal. Dan waktu saya pelajari penyangkalan Petrus, Bapak Ibu, saya cukup kaget gitu ya. Kan Petrus menyangkal 3 kali ya. Nanti baca di Injil Lukas cukup detail mencatat Petrus menyangkalnya 3 kali itu bukan begini. Kamu kenal Yesus ya? Tidak. Itu juga 3 kali ya. 3 kali. Tapi enggak. Petrus itu menyangkalnya ada jeda waktunya. Bahkan di Injil Lukas dituliskan kira-kira 1 jam kemudian. Jadi itu penyangkalan yang sadar. Kamu kenal dia? Enggak. Terus dia diem. Saya bayangkan bagaimana pergulatan batinnya ya. Aduh, saya kan kenal. Aduh, 1 jam berlalu. Terus ada yang nanya lagi, kamu kenal dia? Tidak. Jadi dalam interval waktu yang cukup panjang, Petrus ini orang yang gagal sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ya, gagal total. Ikut Yesus, berani mati buat Yesus, tapi malah menyangkal Yesus, bahkan katakan, aku tidak kenal dia. Nah, Bapak Ibu, waktu kita melihat orang-orang di sekitar kita dengan pergumulan hidup lalu kemudian menyangkal Yesus, menjual Yesus atau pindah kepercayaan, please doakan mereka secara pastoral dan secara doktrinal. Akhir hidupnya saya pikir yang nanti kita akan melihat apakah dia tetap beriman pada Kristus, itu sebuah anugerah, tapi memang kita tidak, bagian kita adalah melakukan, menggembalakan dan membawa dia kembali kepada Tuhan. Tapi ya nanti bagaimana akhirnya ya kita serahkan kepada Tuhan, tapi kita udah lakukan tanggung jawab kita. Petrus Tuhan ubahkan, dan saya pikir selalu ada pengharapan untuk orang-orang yang mungkin mereka kelihatan mundur atau bahkan jauh, tapi kita punya tanggung jawab menarik mereka. Amin. Dan teman-teman penjelajah Alkitab semua yang Tuhan Yesus kasihi, sebetulnya banyak banget ya tentu yang kita ingin tanyakan, dan enak banget gitu ya bisa bertanya jawab dengan pemandu kita hari ini. Tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa waktu kita terbatas, dan jadi saya mungkin akan masuk pertanyaan terakhir Pak. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Pertanyaannya begini, bagaimana cara kita yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita saat kita sedang menderita? Karena biasanya memang kan ketika kita dalam penderitaan, godaan duniawi begitu kuat. Sementara kita ngerasa kayaknya pertolongan Tuhan tuh kayak nggak datang-datang gitu. Kayak lelet banget gitu. Nah itu bagaimana Pak? Iman kita sebenarnya tidak didasarkan oleh perasaan. Itu yang pertama harus kita ingat. Kita bukan, Allah itu ada, bukan karena kita rasa dia ada atau tidak ada. Yes. Allah itu mengasihi kita bukan karena saya lagi nggak merasa nih Tuhan mengasihi saya, kayaknya Tuhan lagi buang saya. Iman kita tidak didasarkan pada perasaan, tetapi kepada janji Allah dalam firman. Karena itu, bagaimana menghayati kehadiran Tuhan melampaui perasaan yang mungkin engkau dan saya merasa kayak Tuhan nggak peduli sama saya. Baca dan renungkan firman-Nya. Itu sumber kekuatan kita. Jadi saya bukan menyepelekan perasaan. Bapak Ibu, perasaan punya tempatnya, tapi perasaan bukan penentu kebenaran. Ingat, perasaan bukan kompas hidup kita. Hidup kita kompasnya harus firman Tuhan. Karena itu kita harus benar-benar mendasarkan.
Allah mengasihi, berarti betul Allah mengasihi, mau saya rasa, saya nggak rasa, dia tetap mengasihi. Allah hadir, menyertai, mau saya rasa, saya nggak rasa, dia tetap hadir. Dan itu menolong kita. Ketika kita membaca, merenungkan firman-Nya, kita memegang janjinya, dan itu akan menolong kita akhirnya menyadari, ya kalau pakai istilah tadi, kehadiran Tuhan yang tidak pernah absen dalam hidup kita. Mungkin itu secara prinsipil yang saya bisa bagikan. Wah, luar biasa banget Pak. Jadi ini malah semakin meneguhkan ya, apa namanya, harapan kami Bapak Ibu ya, harapan kita semua bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan buku Teman Jelajah untuk terus mengambil waktu gitu ya. Kita pikir-pikir, paling tidak ya, setengah jam saja satu hari Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan gitu ya, dan itu bisa ditambah tentu saja, dan kalau bisa terus waktunya akan terus bertambah gitu ya. Pasti akan banyak sekali hal-hal yang indah yang Tuhan akan sampaikan, ajarkan, karuniakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca lewat firman Tuhan ya. Dan kami percaya bahwa dengan kekuatan firman Tuhan, tentu penderitaan-penderitaan yang memang menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya itu akan mungkin tidak akan berhenti. Saya katakan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Pemandu, mungkin tidak berhenti, tetapi ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemampuan untuk bisa melewati itu dan mendapatkan hal-hal yang luar biasa melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih. Berikan dong reaction-nya lewat secara virtual kepada pemandu kita pada hari ini yang sudah menyampaikan pemaparan firman Tuhan yang sangat dalam dan indah. Sekali lagi mengingatkan untuk bulan Agustus akan ada lagi, jadi tetap tandai kalender Anda untuk bisa ikut di dalam acara Temu Teman Jelajah berikutnya. Baik Pak, bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin belum sempat dijawab, jangan khawatir karena akan dijawab oleh pemandu dan kemudian akan diposting di dalam grup WhatsApp pendeta, gitu ya. Link rekaman dan slide pemandu akan dikirimkan ke email dan grup peserta Temu Teman Jelajah. Rekaman bisa disaksikan juga di YouTube Teman Jelajah Alkitab mulai besok hari. Ya, terima kasih sekali lagi dan saya serahkan kepada Bapak Pemandu untuk memberikan kesimpulan serta doa penutup. Oke, sebenarnya semua sudah disimpulkan tadi ya. Mungkin saya tutup sama ilustrasi aja. Walaupun karena ini ilustrasi yang ini satu bagian yang saya simpulkan bagi saya setelah belajar dari Teman Jelajah ini. 1 Petrus. Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan dan penderitaan. Tidak ada di Alkitab janjinya seperti itu. Tapi Tuhan janjikan hadir dalam setiap pergumulan kita. Ada cerita tentang raja yang suka berkunjung ke desa-desa. Dan kalau dia berkunjung ke desa-desa, dia naik kereta kuda dan kemudian biasanya rakyat menyambutnya. Lalu kemudian satu waktu raja ini akan datang ke satu desa dan ketika mereka tahu anak-anak sekolah diliburin, Bapak Ibu ya, anak sekolah libur semua, siap-siap disuruh menyambut raja di pinggir jalan semua ya, membawa bendera, mereka mengelulukan raja yang akan lewat. Nah, pada waktu itu ada satu SD yang dilewati raja, semua anak-anaknya disuruh keluar, siap-siap menyambut raja. Dari jauh terlihat kereta raja, baru lihat kudanya aja orang udah pada gembira gitu ya. Kuda-kuda gitu ya, belum lihat rajanya. Nah, kereta itu lewat, kemudian dari atas kereta terlihatlah sang raja yang dicintai rakyatnya. Dan rajanya kemudian ya dada-dada ya, raja kan nggak boleh terlalu heboh ya. Ya rajanya dada-dada begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian setelah itu tidak sampai 5 menit kereta lewat dan kemudian raja sudah lewat. Di tengah situasi itu akhirnya gurunya bilang, baik anak-anak kita semua kembali ke sekolah. Wah, anak-anak dalam berjalan balik ke sekolah pada gembira, pada cerita. Tadi saya lihat raja begini, aduh saya lihat kudanya, wah tadi ininya, wah keretanya ada emasnya. Mereka semua sibuk bercakap-cakap tentang apa yang mereka lihat dari sang raja dan keretanya. Tapi kemudian gurunya memperhatikan adalah seorang anak kelas 5 SD, seorang perempuan yang nangis terseduh-seduh. Di saat temannya semua bergembira, akhirnya gurunya mendekati dia. Gurunya tanya, kenapa kamu nangis? Lihat loh, temanmu semua gembira. Apa tadi kamu ke toilet pas raja lewat sampai nggak lihat? Enggak. Lalu kenapa
Kenapa kamu nangis? Kamu tadi di mana berdirinya? Apa kamu ketutupan temanmu yang tinggi? Enggak. Jadi kamu tadi lihat raja. Iya, saya lihat raja. Tapi kenapa kamu nangis? Semua temanmu bergembira. Dia bilang, iya, saya lihat raja. Tapi raja nggak lihat saya. Bapak Ibu, anak ini menangis karena dia lihat raja. Rajanya nggak lihat dia. Ada satu bagian yang menarik di kitab ini, ketika dikatakan kita itu anak-anaknya. Dia bukan cuma Allah yang tinggal jauh di sana, yang mengatur alam semesta. Yang kita lihat dia, kita muliakan dia. Tapi dia Allah, Bapa kita. Yang bahkan lihat kita satu persatu. Dia lihat kita satu persatu. Beda dengan raja dunia, yang kita cuma lihat dia nggak lihat kita. Apa yang membuat kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit? Ingat dia Bapa kita. Dia lihat kita satu persatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk jaminan yang indah. Bahwa kami milik-Mu, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena Tuhan hadir. Bahkan di saat-saat yang paling sulit dari hidup kami. Dan kami berdoa. Kekuatan itulah yang akan terus kami alami ketika kami melangkah di hari-hari kehidupan ke depan. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu, buat jaminan yang pasti di tengah-tengah kami menjalani hidup dalam dunia ini. Terima kasih karena Engkau hadir menyertai sebagai Bapa yang kekal. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu, Bapak Ibu Saudara, teman penjelajah Alkitab, dari Sabang sampai Merauke yang hari ini hadir, kami disertai Tuhan. Engkau peduli dan lihat hidup kami. Karena itu jika ada pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami, kiranya Tuhan malam ini Engkau meneguhkan kami untuk memandang kepadamu, tetapi juga meyakinkan kami di dalam hati bahwa Engkau memandang kami satu demi satu. Dan itu cukup bagi kami untuk melangkah. Terima kasih buat ODB yang sudah memfasilitasi acara yang penting ini. Terima kasih buat literatur yang indah, yang baik, yang diproduksi dan memberkati banyak orang. Berkatilah pelayanan ini terus bagi kemuliaan nama. Kami menutup temu teman jelajah malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur. Amin. Hai San. Nih lagi nungguin anak-anak juga ya? Iya, sama kita. Masih 1 jam lagi. Masih lama. Ingat nggak zaman waktu kita KTB di kampus dulu? Ingat dong. Kayaknya kita kalau baca firman Tuhan seru banget ya. Saat teduh tiap hari dan rasanya kita nggak mau selesai Nggak gitu. mau selesai, betul. Jujur nih, sekarang kok rasanya membaca firman Tuhan secara teratur itu jadi mahal banget. Iya sih San, sebagai ibu rumah tangga, kita tuh sebenarnya wajib loh untuk terus memberi makan rohani kita. Nah, ibu pendetaku juga bilang begitu. Aku coba sih tekun, pelan-pelan, diulang-ulang. Kadang ya disempet-sempetin. Ya kadang technically aku suka coba 1 pasal dulu. Kalau nggak keburu ya beberapa ayat. Habis itu aku renungkan apa yang aku baca itu. Tapi kadang aku nggak ngerti. Luar biasa sekali tekadmu. Di tengah segala kesibukan, kamu masih mau berusaha untuk baca firman Tuhan. Nah, aku lagi ngebayangin ya, kalau ada seseorang di samping kita yang bisa menjelaskan bagian-bagian yang kita tidak mengerti itu, pasti menolong banget ya. Betul. Kayak dulu KTB kita lah, Kak Lucy pemimpin Kak kita. Lucy, benar. Dengan hebatnya dia bisa menjelaskan Betul. bagian-bagian kita nggak ngerti. Terus dia suka memancing kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir lebih kritis. Benar tuh. Sekarang mau gimana coba? Oh iya, aku lupa kasih tahu kamu. Sebulan yang lalu aku tuh nemu 1 buku pendalaman Alkitab yang bagus banget. Iya, nih bukunya.
Teman Jelajah. Bukunya tuh simpel, bahasanya sederhana, tapi isinya tuh dalam banget. Kita tuh diajak menjelajahi satu kitab dalam Alkitab secara berurutan selama 40 hari, San. Setiap hari? Iya. Terus porsi pembagian firman Tuhannya setiap hari itu pas untuk kita baca dan kita renungkan. Jadi kita bisa lebih konsentrasi dan nggak cepet lupa, San. Terus ada cerita tentang latar belakang dari setiap kisah di dalam Alkitab itu. Juga catatan-catatan penting yang perlu kita cermati dalam firman Tuhan itu. Lalu ada juga nih pertanyaan-pertanyaan reflektif yang memancing kita untuk berpikir tentang firman Tuhan itu. Terus? Setelah pakai buku ini, San, aku menyimpulkan bahwa firman Tuhan itu benar-benar sesuatu yang relevan dengan hidup kita dan menginspirasi kita untuk benar-benar jadi pelaku firman. Wah, bagus banget. Coba deh lihat deh bukunya. Beneran keren deh. Aku sudah pakai buku ini sejak bulan lalu. Penulisnya orang yang benar-benar mendalami kitab ini dengan benar. Iya. Jadi kita benar-benar ditolong untuk mengerti dan menerapkan perenungan ini. Terus nih ya, ada jurnal yang bisa kita isi dengan insight yang kita dapat setiap hari. Dengan pakai Teman Jelajah, aku jadi bisa PA pribadi setiap hari, San. Aku biasa pakai setengah jam aja waktu anak-anak sekolah. Nah, dalam setengah jam itu aku bisa dapat banyak banget. Sejak pakai buku ini aku jadi merasa mengerti isi Alkitab dan firman Tuhan itu jadi rasanya tuh kaya banget. Wow, aku excited banget. Mau dong buku ini? Nah, aku mendapatkannya waktu mengikuti temu Teman Jelajah yang diadakan rutin oleh ODB. Jadi, kalau kamu mendaftar, kamu akan mendapatkan judul terbaru buku Teman Jelajah ini. Kita ajak teman-teman KTB kita dulu. Kita KTB lagi? Iya. Pakai buku ini. Pengalaman kami mungkin sama dengan yang Anda hadapi. Teman Jelajah jadi buku panduan yang pas buat kita-kita yang rindu PA pribadi setiap hari. Bisa juga untuk PA kelompok loh. Yuk, sama-sama kita alami hikmat Tuhan yang mengubahkan.